perilaku pembelajaran di rumah. Globalisasi membuat dunia tanpa batas. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita di tempat yang berbeda. Apakah ada contoh lain era globalisasi yang adik-adik rasakan? Globalisasi sama dengan dunia tanpa batas. Globalisasi adalah sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar, majalah, koran. Itu semua tentang globalisasi. Terus apa artinya globalisasi? Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses. Globalisasi sendiri artinya mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lainnya. Seakan tidak terpisahkan oleh batas wilayah. Era globalisasi ini seakan-akan disebut dunia tanpa batas. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya. Begitupun produk Indonesia juga banyak ditemukan di negara-negara luar. Kita pun merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga kita yang jauh di luar Pailolo. Kita bisa menelpon atau mengirim pesan kepada teman-teman kita yang jauh. Kita merasakan seolah-olah tidak ada lagi batasan satu tempat dengan tempat yang lain di era globalisasi. Ini gambar globalisasi, ya setelah lebih jelas. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas pada bacaan yang tadi? Boleh? Dunia tanpa batas yaitu seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini bisa saling terhubung satu sama lain, seakan tidak terpisahkan lagi oleh batas wilayah. Oke, baik, silakan dulu. Dunia tanpa batas yang dimaksudnya adalah seluruh negara bisa saling terhubung yang seakan-akan tidak ada batas oleh batas wilayah. Yang pertama mau video call, mau ketemu langsung dengan orang yang jauh, atau saya perlu pergi di dia ke tempat, kita bisa video call langsung, bisa dapat dia ke muka, bisa dengar suara. Terus berikan contohnya. Globalisasi adalah proses penyesuaian internasional sehingga menyebabkan adanya yang membuat setiap individu atau setiap orang ataupun negara bisa saling terhubung tanpa terpengaruh oleh batas wilayah. Contohnya yang tadi, barang impor seperti handphone, motor, mobil, baju-baju branded, itu semua kita bisa pakai karena era globalisasi. Kita bisa bicara dengan orang lain yang jauh, lewat video call, telepon, itu semua masuk dalam globalisasi. Terus kita bisa temukan makanan-makanan dari luar negeri, kita bisa makan tteokbokki yang dari Korea, cepat jauh-jauh di Korea, kita bisa makan di Indonesia. Apa pengaruh globalisasi yang adik-adik merasa? pengaruh globalisasi yang dirasakan adalah Ini kita bisa makan makanan dari negara lain, ke makanan, ke pakaian, bisa bicara dengan orang yang jauh lewat video call, telepon, bisa nonton film-film, kayak Upin Ipin dari Malaysia kita bisa nonton, di sana juga bisa nonton film dari Malaysia.
gambaran visual tentang dunia tanpa batas. Kayak begini. Kayak biar kotong jauh, tapi dengan HP saja kotong bisa hubungi orang yang jauh, tak? Kayak Mansur ada di Bandar, mau telepon Ojan di Kailolo, boleh saya perlu Mansur datang ke Kailolo, tapi lewat video call saja terus bisa jadi. Di era globalisasi ini banyak sekali barang-barang di dalam dan luar negeri yang bisa kotong temui. Masyarakat bisa pilih barang yang sesuai dengan keperluan dan juga sesuai dengan ekonomi. Kalau dong ekonominya sedang, dong yang bisa beli barangnya mahal-mahal, dong beli cukup yang sesuai dong ini saja. Terus ada yang tahu kenapa ekonomi setiap orang itu berbeda-beda? Yang tadi Bu baru bilang kan maksudnya. Kenapa ekonomi berbeda-beda? Karena dong memiliki penghasilan yang beda-beda, kayak buruh gaji beda, pegawai negeri gaji beda, nelayan beda, petani beda. Karena uang gajinya itu beda-beda semua. Terus ada yang tahu apa saja yang mempengaruhi keberagaman tersebut? Boleh satu orang baca? Yang bilang. Keterampilan seseorang, peluang pekerjaan seseorang dan tingkat persaingan. Terus sikap apa yang harus kotong kembangkan di saat kotong lihat keberagaman ekonomi yang di luar-luar begitu? Ada yang tahu? Siapa yang mau baca? Oke, Mansur. Kita hendaknya menghargai dan menghormati setiap orang tanpa memandang status ekonominya. Alangkah baiknya jika kita membantu orang-orang yang membutuhkan. Oke, jadi maksudnya kalau kotong uang ada lebih, terus ada teman-teman lo yang saya ada dapat jajan, kotong bisa bantu kasih aku makanan, minuman, pardon. Terus yang orang kaya, saya boleh sombong, lo harus bantu ke teman-temannya membutuhkan. Jadi setiap orang dilahirkan dengan perbedaan dari Tuhan, termasuk dalam hal ekonomi, keterampilan, pendidikan, dan sikap yang akan mempengaruhi kondisi perekonomian seseorang. Kita harus saling menghargai semua orang dengan keberagaman ekonomi yang berbeda-beda. Ketika kita keluarga cukup berada, orang kaya, kotong jangan sombong, bantu itu orang yang membutuhkan. Kotong jalan, terus ada pengemis, kotong boleh bantu, kasih secukupnya pada dia. Terus yang keluarga yang masih kurang-kurang, sederhana, dan ke bawah, kotong jangan malu, dia bisa beli ini, karena kotong masih bisa. Kalau kotong mau, kotong boleh kerja, kotong usaha, supaya kotong dapat uang, kotong boleh beli. Oke, tugas. Oke, dong tugas pertama, ceritakanlah kondisi ekonomi di keluarga. Itu tugas, dong buat cerita tentang dong kondisi ekonomi keluarga, supaya dong keuangan. Hari ini mama dapat uang sekian-sekian, beli ikan berapa, beli sayur berapa, beras. Terus kedua, tulislah rencana-rencana yang akan adik-adik dong buat untuk hadapi era globalisasi. Bagaimana dong rencana apa yang nanti dong buat. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Sudah.